Halo Bapak dan Ibu sekalian, saya Nandaru Harjanto. Di usia senja seperti sekarang, kesehatan adalah amanah paling berharga yang harus kita jaga dengan penuh rasa syukur, agar kita tetap bisa menikmati waktu berkualitas bersama anak dan cucu tercinta. Namun ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu bagaimana hipertensi atau darah tinggi yang dibiarkan bertahun-tahun secara perlahan bisa merusak kekuatan otot jantung hingga membuatnya tidak bertenaga. Kondisi jantung yang mulai melemah ini seringkali tidak datang secara tiba-tiba, melainkan memberikan sinyal-sinyal kecil yang jika kita abaikan bisa berakibat fatal di kemudian hari. Sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan saya dalam video ini sampai selesai, agar kita bisa mengenali sejak dini tanda-tanda jantung lemah akibat tekanan darah tinggi menahun yang mungkin sedang terjadi pada tubuh kita tanpa kita sadari. Tujuan saya berbagi informasi ini adalah agar Bapak dan Ibu tetap bisa hidup mandiri, sehat, dan tidak terhambat oleh masalah kesehatan yang sebenarnya bisa kita cegah sejak awal. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang luar biasa ini terlebih dahulu. Jika boleh tahu, Bapak dan Ibu saat ini sedang menonton video ini dari kota mana saja? Sebagai praktisi kesehatan, saya sering menemui banyak orang yang menganggap remeh tekanan darah tinggi hanya karena mereka tidak merasakan sakit yang hebat. Padahal, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa hipertensi menahun bekerja seperti beban berat yang dipaksakan kepada jantung setiap detik tanpa henti. Bayangkan jantung kita adalah sebuah pompa air. Jika pipa salurannya menyempit dan tekanannya terlalu tinggi, maka mesin pompa tersebut harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras daripada biasanya, hanya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Lama-kelamaan, karena dipaksa bekerja melampaui batas normal selama bertahun-tahun, otot jantung kita akan mengalami perubahan fisik sebagai bentuk pertahanan. Pada awalnya, otot jantung mungkin akan menebal karena mencoba menjadi lebih kuat untuk melawan tekanan darah yang tinggi tersebut. Namun, ibarat karet yang terus-menerus ditarik hingga titik maksimal, otot jantung ini akhirnya akan sampai pada titik kelelahan, kehilangan elastisitasnya, dan mulai melebar serta menipis sehingga daya pompanya menjadi sangat lemah. Inilah yang kita sebut sebagai awal mula terjadinya jantung lemah, di mana jantung tidak lagi sanggup memasok kebutuhan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk organ-organ tubuh lainnya. Kondisi ini sangat berbahaya jika tidak segera disadari, karena jantung yang sudah melemah tidak akan bisa kembali pulih seperti sedia kala dengan sendirinya. Oleh karena itu, memahami mekanisme bagaimana tekanan darah tinggi bisa merusak jantung adalah langkah pertama yang sangat krusial agar kita lebih waspada dalam menjaga kesehatan jantung kita di masa tua. Salah satu tanda yang paling sering saya temukan pada pasien lansia dengan jantung yang mulai melemah adalah munculnya rasa sesak napas, terutama saat mereka sedang berbaring atau hendak tidur malam. Bapak dan Ibu mungkin merasa napas menjadi terasa berat dan tidak tuntas, seolah-olah dada seperti tertindih beban, padahal Bapak dan Ibu sedang tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Seringkali, kondisi ini memaksa kita untuk terbangun di tengah malam hanya untuk sekedar mengambil napas dalam-dalam atau duduk sejenak agar paru-paru terasa lebih lega. Kondisi ini terjadi bukan karena masalah pada paru-paru itu sendiri, melainkan karena jantung yang sudah lemah tidak mampu memompa darah kembali dari paru-paru dengan efektif saat posisi tubuh mendatar. Akibatnya, ada sebagian cairan darah yang terbendung dan menekan area pernafasan, sehingga oksigen yang masuk menjadi sangat terbatas. Jika Bapak dan Ibu mulai merasa harus menggunakan 2 atau 3 bantal yang ditumpuk tinggi agar bisa tidur dengan nyaman tanpa merasa sesak, maka ini adalah sinyal kuat bahwa jantung Bapak dan Ibu sedang memberikan tanda bahaya. Saya ingin Bapak dan Ibu sangat peka terhadap perubahan ini, karena sesak nafas saat berbaring bukanlah bagian dari proses penuaan yang normal, melainkan sebuah peringatan serius bahwa kerja jantung sudah sangat terbebani. Jangan menganggap remeh jika rasa tidak nyaman ini muncul secara rutin setiap malam, sebab hal ini menunjukkan bahwa tekanan di dalam ruang jantung Bapak dan Ibu sudah sangat tinggi akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Mengenali tanda ini lebih awal akan sangat membantu kita dalam mengambil tindakan medis yang tepat sebelum kondisi kesehatan menurun lebih jauh. Bapak dan Ibu mungkin sering menganggap bahwa rasa cepat lelah yang muncul belakangan ini hanyalah gejala alami karena faktor usia yang semakin bertambah.
Namun, saya perlu menekankan bahwa ada perbedaan besar antara kelelahan biasa dengan kelelahan yang disebabkan oleh melemahnya fungsi jantung. Jika Bapak dan Ibu merasa sangat lemas atau ngos-ngosan secara berlebihan hanya karena melakukan aktivitas ringan, seperti berjalan ke depan rumah, menyapu lantai, atau bahkan sekadar mandi, maka itu adalah tanda nyata bahwa jantung Bapak dan Ibu sedang berjuang keras, namun gagal memenuhi kebutuhan tenaga tubuh. Kelelahan yang luar biasa ini terjadi karena jantung yang sudah lemah akibat tekanan darah tinggi menahun tidak lagi memiliki daya dorong yang kuat untuk mengalirkan darah kaya oksigen ke otot-otot tubuh. Ibarat sebuah mobil yang kekurangan bahan bakar, tubuh Bapak dan Ibu tidak mendapatkan bensin yang cukup untuk bergerak, sehingga tenaga terasa cepat habis dan pemulihannya memakan waktu yang jauh lebih lama dari biasanya. Kondisi ini membuat aktivitas harian yang dulunya terasa sangat mudah, kini berubah menjadi tantangan yang berat dan menguras energi secara drastis. Saya sering melihat pasien yang mulai membatasi gerak mereka karena merasa tidak sanggup lagi beraktivitas, tanpa menyadari bahwa itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa pompa jantungnya sedang bermasalah. Penting bagi kita untuk tidak memaklumi rasa lelah yang ekstrim ini sebagai sesuatu yang wajar di masa tua. Dengan mengenali bahwa daya tahan tubuh yang menurun drastis ini bersumber dari kelemahan jantung, Bapak dan Ibu bisa lebih waspada dan segera mencari solusi agar kualitas hidup serta kemandirian di usia senja tetap terjaga dengan baik. Tanda berikutnya yang harus Bapak dan Ibu perhatikan dengan saksama adalah munculnya pembengkakan pada bagian tubuh tertentu, terutama pada pergelangan kaki, punggung kaki, atau bahkan betis. Seringkali Bapak dan Ibu mungkin menyadari bahwa sepatu atau sandal yang biasanya pas tiba-tiba terasa sempit dan sesak saat digunakan di sore hari. Gejala ini sering dianggap remeh sebagai akibat terlalu lama berdiri atau duduk. Namun jika pembengkakan ini meninggalkan bekas cekungan yang lama hilang saat ditekan dengan jempol, maka itu adalah pertanda serius bahwa sistem sirkulasi darah Bapak dan Ibu sedang terganggu. Kondisi ini terjadi karena jantung yang sudah melemah akibat tekanan darah tinggi menahun tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik kembali darah dari bagian bawah tubuh menuju jantung. Akibat daya pompa yang tidak maksimal, cairan darah cenderung mengendap dan merembes keluar ke jaringan di sekitar kaki karena pengaruh gaya gravitasi. Penumpukan cairan ini merupakan bukti nyata bahwa jantung Bapak dan Ibu sudah mulai kewalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat sirkulasi, sehingga cairan tubuh tidak lagi terdistribusi dengan seimbang dan justru membebani jaringan di kaki. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami bahwa pembengkakan ini bukan sekedar masalah estetika atau kenyamanan kaki semata, melainkan sebuah peringatan bahwa jantung sedang membutuhkan bantuan. Jika dibiarkan, penumpukan cairan ini bisa semakin naik ke arah perut atau bahkan ke paru-paru yang akan memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, jangan abaikan jika kaki Bapak dan Ibu mulai terlihat lebih besar dari biasanya dan terasa berat saat melangkah. Karena mengenali tanda ini sejak dini dapat membantu kita mencegah komplikasi yang jauh lebih berat di masa depan. Bapak dan Ibu mungkin sering menganggap bahwa batuk yang tidak kunjung sembuh adalah gejala flu biasa atau karena faktor cuaca yang dingin. Namun, saya perlu meminta Bapak dan Ibu untuk lebih waspada jika mengalami batuk kering yang muncul secara terus-menerus, terutama saat sedang berbaring atau di malam hari. Perbedaan mendasarnya adalah batuk ini biasanya tidak disertai dengan demam, pilek, atau sakit tenggorokan, melainkan terasa seperti ada sesuatu yang menggelitik dan menyumbat di dalam dada yang membuat Bapak dan Ibu sulit untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Sebagai praktisi kesehatan, saya harus menjelaskan bahwa batuk ini sebenarnya berasal dari jantung yang sudah mulai kepayahan akibat tekanan darah tinggi yang berlangsung bertahun-tahun. Ketika jantung tidak lagi kuat memompa darah dengan lancar, sirkulasi darah di area paru-paru menjadi terhambat dan menciptakan tekanan yang besar. Akibatnya, ada sedikit cairan yang merembes masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Tubuh kita secara alami akan mencoba mengeluarkan cairan tersebut dengan cara batuk. Sehingga, batuk yang Bapak dan Ibu rasakan sebenarnya adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa ada penumpukan cairan yang mengganggu kerja paru-paru Anda. Seringkali, batuk ini akan mereda dengan sendirinya ketika Bapak dan Ibu mengubah posisi dari berbaring menjadi duduk atau berdiri, karena beban cairan di paru-paru sedikit berkurang. Namun ini bukanlah solusi yang sebenarnya, melainkan peringatan bahwa kekuatan pompa jantung Bapak dan Ibu sudah menurun drastis.
Jika Bapak dan Ibu mulai mengalami batuk kering yang menetap selama berminggu-minggu dan tidak mempan dengan obat batuk biasa, jangan menunda untuk memeriksakan kondisi jantung, karena mengenali tanda ini dengan cepat bisa menyelamatkan Bapak dan Ibu dari kondisi yang jauh lebih serius. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan sensasi detak jantung yang tiba-tiba terasa sangat cepat, berloncatan, atau bahkan terasa berdebar kencang padahal sedang tidak melakukan aktivitas berat? Sebagai praktisi kesehatan, saya ingin menekankan bahwa perasaan jantung yang berlari atau bergetar tidak keruan saat kita sedang duduk bersantai atau beristirahat adalah sinyal penting yang tidak boleh dianggap sepele. Sensasi ini bukan sekedar tanda kita sedang cemas atau kelelahan, melainkan sebuah bentuk komunikasi langsung dari jantung Bapak dan Ibu yang sedang berusaha keras untuk tetap bertahan hidup. Kondisi jantung berdebar ini terjadi karena jantung yang sudah melemah akibat hipertensi menahun mulai kehilangan kemampuannya untuk memompa darah secara teratur. Ketika otot jantung tidak lagi kuat untuk mendorong darah dalam satu pompaan yang stabil, jantung akan mencoba mencari cara lain untuk mencukupi kebutuhan darah tubuh, yaitu dengan cara berdetak lebih cepat atau tidak beraturan. Ibarat sebuah mesin yang sudah aus, namun dipaksa bekerja. Ia akan bergetar lebih kencang dan tidak stabil demi mengejar ketertinggalan pekerjaannya yang Bapak dan Ibu rasakan sebagai debaran yang tidak nyaman di dada. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu tidak membiarkan kondisi debaran ini terus terjadi tanpa pemeriksaan, karena irama jantung yang tidak beraturan ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan di dalam jantung sudah mulai terganggu akibat beban tekanan darah yang terlalu lama. Jika Bapak dan Ibu mulai sering merasakan sensasi seperti ada burung yang mengepakkan sayap di dalam dada atau detak yang terasa hilang satu-satu, segera konsultasikan hal tersebut. Menyadari perubahan irama jantung ini sejak dini sangat krusial untuk mencegah kelelahan jantung yang lebih parah, sehingga masa tua Bapak dan Ibu tetap nyaman dan tenang. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa hubungannya nafsu makan dengan kesehatan jantung? Sebagai praktisi kesehatan, saya sering mendapati pasien lansia yang mengeluh perutnya terasa penuh, begah, atau cepat merasa kenyang padahal baru makan 1 atau 2 suap saja. Seringkali kondisi ini disalahartikan sebagai masalah lambung atau sakit MAH biasa, sehingga banyak yang hanya mengonsumsi obat lambung tanpa menyadari bahwa akar masalahnya sebenarnya berada pada jantung yang sudah mulai melemah akibat tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun. Kondisi perut yang terasa tidak nyaman ini terjadi karena ketika daya pompa jantung menurun, aliran darah ke seluruh tubuh menjadi tidak lancar, termasuk aliran darah yang menuju ke sistem pencernaan. Akibatnya, terjadi penumpukan cairan atau pembendungan darah di area perut dan hati, yang memicu rasa sesak dan penuh di dalam rongga perut. Hal inilah yang membuat Bapak dan Ibu merasa kembung atau mual, sehingga keinginan untuk makan pun menurun drastis karena perut rasanya sudah tidak sanggup lagi menampung makanan, meski tubuh sebenarnya sangat membutuhkan nutrisi tersebut. Saya ingin Bapak dan Ibu lebih peka jika mulai merasakan perubahan pada pola makan yang disertai dengan rasa begah yang menetap, karena ini adalah tanda bahwa kelemahan jantung sudah mulai memengaruhi fungsi organ tubuh lainnya. Jangan hanya menduga-duga bahwa ini adalah masalah pencernaan biasa jika Bapak dan Ibu memiliki riwayat hipertensi yang sudah berlangsung lama. Dengan menyadari hubungan antara perut yang begah dan fungsi jantung, kita bisa lebih cepat mengambil langkah pencegahan agar kondisi fisik Bapak dan Ibu tidak semakin merosot akibat kekurangan asupan nutrisi dan gangguan sirkulasi. Setelah kita mengenali berbagai tanda peringatan tadi, saya ingin menekankan bahwa Bapak dan Ibu tidak perlu merasa takut atau panik secara berlebihan, melainkan harus mulai mengambil langkah nyata yang disiplin. Hal pertama dan yang paling utama adalah jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis obat darah tinggi yang telah diberikan oleh dokter tanpa konsultasi terlebih dahulu. Banyak orang merasa tubuhnya sudah sehat, sehingga mereka berhenti minum obat. Padahal obat tersebut adalah pelindung utama jantung Bapak dan Ibu, agar tidak terus-menerus dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Langkah praktis kedua yang sangat efektif adalah mulai memperhatikan apa yang kita konsumsi setiap hari, terutama asupan garam. Sebagai praktisi kesehatan, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk membatasi konsumsi garam maksimal hanya 1 sendok teh per hari, karena garam bersifat mengikat air dalam tubuh yang akan langsung meningkatkan beban kerja jantung. Selain itu, cobalah untuk tetap melakukan aktivitas fisik yang sangat ringan namun rutin, seperti jalan santai di pagi hari selama Bapak dan Ibu tidak merasa sesak.
guna menjaga kelenturan pembuluh darah dan membantu jantung memompa lebih efisien. Terakhir, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memiliki alat pengukur tekanan darah mandiri di rumah dan mencatat hasilnya secara berkala. Dengan memiliki catatan tekanan darah yang rapi, Bapak dan Ibu memberikan bantuan yang sangat besar bagi kami para tenaga kesehatan untuk memantau perkembangan kondisi jantung Anda dengan lebih akurat. Kedisiplinan dalam menjaga pola hidup dan rutin melakukan kontrol kesehatan adalah bentuk kasih sayang Bapak dan Ibu kepada diri sendiri, agar masa tua tetap bisa dijalani dengan penuh kemandirian, keceriaan, dan tanpa rasa khawatir yang menghantui. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa mengenali tanda-tanda jantung lemah lebih awal adalah kunci utama bagi Bapak dan Ibu untuk tetap bisa menikmati masa tua dengan mandiri dan bahagia. Segala informasi yang saya bagikan ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bekal agar Bapak dan Ibu memiliki kendali penuh atas kesehatan diri sendiri. Ingatlah bahwa jantung yang kita miliki saat ini telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun, dan sekarang adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk memberikan perhatian ekstra sebagai bentuk apresiasi terhadap tubuh kita sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasakan satu atau beberapa tanda yang telah saya jelaskan tadi, jangan menunda untuk segera memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan yang lebih cepat akan sangat menentukan kualitas hidup Bapak dan Ibu di masa depan, sehingga resiko komplikasi yang lebih berat dapat kita hindari bersama. Mari kita jadikan peringatan dari tubuh ini sebagai titik balik untuk lebih peduli pada kesehatan jantung. Karena kesehatan yang terjaga adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya hingga selesai. Kesediaan Bapak dan Ibu untuk belajar adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat. Saya berharap informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak abai terhadap pesan-pesan kecil yang dikirimkan oleh jantung kita. Mari kita jaga detak jantung ini tetap kuat dan stabil, agar setiap momen berharga bersama orang-orang tersayang dapat terus tercipta dengan penuh senyuman. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada.